Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat terkait pengantar lingkungan lahan basah. Nah, untuk definisi dari lingkungan lahan basah sendiri dapat diartikan sebagai suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air yang sifatnya permanen maupun musiman. Lahan basah sendiri juga mencakup ekosistem seperti rawa-rawa, gambut, serta hutan mangrove. Nah, untuk contoh nyata lingkungan lahan basah di sekitar Universitas Lambung Mangkurat, contohnya ada di belakang kita nih teman-teman. Nah, di belakang kita ini merupakan rawa yang merupakan salah satu dari contoh lingkungan lahan basah. Dan untuk jenis lahan basah dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik ekosistemnya menjadi 2 jenis utama, yaitu lahan basah alami dan juga lahan basah buatan. Lahan basah alami itu terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan memiliki peran ekologis yang sangat penting. Contoh dari jenis lahan basah alami yaitu rawa gambut yang mana dapat dengan mudah ditemui di Kalimantan Selatan. Dan juga yang kedua, contohnya ada hutan mangrove, yang ketiga ada danau, dan yang keempat yaitu ada das atau daerah aliran sungai. Sedangkan untuk lahan basah buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk berbagai tujuan. Salah satu contohnya yaitu pengendalian banjir, irigasi pertanian, dan juga konservasi lingkungan. Dan untuk contoh dari lahan basah buatan ini yaitu seperti waduk dan bendungan, yang mana di Kalimantan Selatan salah satu contoh dari waduk dan bendungan ini adalah Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar, yang mana itu berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat sekaligus sebagai PLTA. Dan contoh yang kedua yaitu adalah tambak perikanan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu lahan basah buatan untuk pengelolaan limbah. Karakteristik lahan basah yaitu adanya genangan air dan rawa-rawa di sekitar. Dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah ekologis, mangrove, rawa gambut, dan padang lamun yang berperan sebagai penyaring alamiah untuk menjaga kualitas air melalui proses filtrasi alami. Yang kedua, ekonomis, sebagai nilai ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan sumber daya alam berbasis lingkungan. Selain itu, lahan basah juga sering dijadikan objek kepentingan, misalnya konservasi pertambangan dan perkebunan. Dalam kajian hukum, kita bisa memastikan pengelolaan lahan basah secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Lahan basah penting dalam konteks hukum karena memiliki fungsi ekologi seperti penyimpan air, mencegah banjir, dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Jika tidak diatur, maka kerusakannya akan menjadi mudah. Lalu potensi konflik hukum apa aja yang terjadi terkait dengan lingkungan lahan basah ini? Jadi, potensi konflik hukum lahan basah Indonesia mencakup 1. Tumpang tindih lahan. Tumpang tindih izin usaha, perkebunan, dan hak atas tanah akibat data dan peta yang berbeda antar instansi pemerintah. 2. Hak masyarakat adat. Konflik akibat lambatnya pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat. 3. Proyek strategis nasional atau PSN, sengketa lahan terkait pengadaan tanah untuk PSN seperti kawasan industri dan bendungan. Yang keempat yaitu mega proyek gambut, yang mana konflik terkait proyek perkebunan padi di lahan gambut yang berpotensi merusak lingkungan. Dan yang terakhir itu lemahnya penegakan hukum, yang mana kerusakan lahan basah akibat aktivitas ilegal yang tidak ditindak tegas. Konflik-konflik ini melibatkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik, sehingga penegakan hukum dan pengelolaan berkelanjutan sangat penting. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.